Kita ngintervensi juga agak susah. Kalau matiin tinggal rem aja. Cut 179 untuk duduk di belakang Neta X ini. Kelihatan ya? Kita coba gas 1 2 3. Sport. Kita gas 1 2 3. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Muhammad Rizky, dan kali ini gue lagi mau mampir di Neta Arista Tebet. Nah, gue pengen mau nyobain mobil listrik Neta X. Nah, kayak gimana sih rasanya? Sebelum itu kita coba masuk dulu yuk ke Neta Arista Tebet. Sekarang kita mau ketemu marketing dari Neta Arista Tebet. Nah, ini dia nih orangnya. Siapa namanya, Mas? Deden. Nah, Mas Deden. Nah, nomornya berapa, Mas, kalau mau ketemu sini? Nomornya di 089667521221. Nah, kalau misalnya ke Neta Arista Tebet, langsung hubungi kontak Mas Deden. Boleh. Yang langsung dilayani sama beliau. Kita langsung ke mobilnya Neta X kayak gimana. Untuk tampilan Neta X ini ya, ini tampilannya tuh bener-bener yang gampang diterima sama orang-orang Indonesia. Jadi tampilannya tuh kayak gini. Ya kalau dibilang-bilang tuh kayak expander gitu. Jadi lampunya ada di sini, terus LED di sini. Ini LED bisa jadi lampu sene juga. Ya tampilannya memang mobil ini tuh tampang-tampang yang gampang diterima sama orang-orang, seleranya orang Indonesia. Cuman kalau selera kalian gimana? Coba komentar di bawah. Keren banget ya untuk lampunya, jadi dari sini samping kanan ke kiri panjang gitu ya. Dan ini ada logonya X, dan ini logonya nggak macem-macem ya, maksudnya menandakan ini Neta X gitu. Biasanya ada di sini apa-apanya gitu ya, tipe apa ini cuma nggak. Ini dari Neta logo, dan ini tipe X, udah gitu doang. Jadi kelihatannya clean gitu. Nunjuk ngecasnya ada di sini ya. Nah, ditekan aja, dibuka. Nah, ini casnya bisa AC sama DC. Jadi untuk DC itu ngecas dari 20% ke 80% lah. Itu sekitar 30 menitan. Cakep banget. Ini enak nih kalau misalnya kayak gini nih, udah DC sama AC. C, AC. Ya tutup. Duduk di baris keduanya dari Neta X dengan tinggi gua 179 cm tuh kayak gimana? Yuk, kita coba masuk dulu pintunya. Ini depannya. Untuk posisi mengemudi gua, tinggi gua 179, dan gua duduk di balik keduanya dari Neta X ini cukup nyaman dengan posisi kaki masih cukup luas, padahal ini udah hampir mentok ke belakang. Apa udah mentok ya tadi gua setnya ya. Dan kaki gua ukuran 46 masih bisa masuk ke bawah joknya. Terus ini juga tangan juga bisa disandarkan dengan baik di sini, dan di sini ada tombol untuk buka jendela, tutup. Dan posisi untuk daun pintunya ini lumayan agak tinggi ya. Jadi untuk tinggi gue yang 179 aja, pundak gue itu berasa ada di bawah dibanding daun pintunya. Jadi sampai sini nih. Wih. Juga handle-nya, di sini ada speaker juga, ada tempat penyimpanan botol minuman juga di sini. Serta ini duduk joknya tuh empuk loh, enak loh. Ini bisa di berapa step ya? Bentar. Reclining-nya emang cuma 1 step ya, tapi menurut gue ini udah cukup nyaman gitu ya. Karena apa? Untuk joknya di sini empuk, dan di sini punggung tuh berasa agak ke dalam gitu ya, aman gitu duduknya. Dan punggung tuh nggak terasa panas karena di joknya kulitnya sudah evaporated seperti ini. Nah, terus kalau di tengah nggak ada penumpang, tinggal dibuka sandaran samping kan, kiri tengah dan kanan kiri gini, jadi nyaman. Terus ini ada tempat minuman, terus ada tempat buat tisu, naruh tisu, dan juga bisa dibuka. Tuh seperti ini, tuh tisu naruh sini. Bisa naruh HP lah. Nah, kalau misal tinggi 179 untuk duduk di tengah tuh kayak gimana? Nah, kayak gini ya. Kakinya juga ini flat rata, jadi nggak ada gundukan di bawah karena baterainya udah ada di bawah, nggak ada tunneling yang dari depan ke belakang seperti ada knalpot atau gardan gitu ya. Jadi ini rata, enak banget. Jadi kaki tuh kayak nggak ada tinggi, ada yang rendah gitu. Jadi pas nih, gue juga duduk di sini di tengah gini, cukup oke, enak. Ya, cuman memang tidak seenak di sebelah kanan atau kiri ya, karena ini sandaran kepalanya tidak bisa dinaikkan lagi apa gimana ya. Nah iya, cuman 1 step gini aja, seperti ini. Tapi lebih enak di kanan kiri sih. Nah, di tengah sini ada AC, ada 2, dan juga ada charger Type C sama Type A. Dan di depan sini juga ada tempat penyimpanan yang terbuka kanan dan kirinya. Sekarang kita coba posisi menunduk dari Neta X dengan tinggi 179 cm. Posisi mengemudi dari Neta X. Nah, jadi kalau lagi dibuka pintu, dia ada mekanisme keluar ya.
Jadi memudahkan kita untuk masuk. Jadi kalau udah pintu ketutup, nah dia bakal maju. Jadi bakal maju nyesuaiin dengan posisi terakhir tempat duduknya pas kalian nyetir gitu. Jadi kalau misalkan maju begini, kita coba lagi ya. Nih misalkan istri kalian lah nyetir agak tingginya 170-an. Nah, dia bakal mundurin. Tapi kalau misalkan lagi masuk, pintunya sudah tertutup, dia bakal nyesuaiin lagi yang pengemudi terakhir dari mobil Neta X ini. Jadi kita bisa tahu nih, wah ini habis nyetir kayaknya siapa nih ya gitu ya. Nah, untuk posisi setir ini bisa kita lihat ya, bisa di tilt atau di teleskopik. Nah, begini harusnya mobil di harga 400 jutaan ya. Nah, untuk posisi setir ini cukup gede lingkarannya, tapi di atas sama bawahnya itu flat ya. Jadi yang paling flat itu emang di bawah, di atasnya juga lumayan flat. Jadi enak, genggamnya juga enak, dan posisi tangan di kanan dan di kirinya juga, jempolnya juga enak, dan menggapai di tuas-tuasnya di kiri sama kanan juga enak. Dan di sebelah kanan tuas transmisi, dan sebelah kiri adalah wipernya ya, buat nyalain wiper depan. Nah, untuk tingginya kaki gua ini tersangga dengan baik, enak, dan joknya ini semi bucket ya. Jadi kita kalau belok-belok ini tertahan dengan sisi kuping dari si joknya ini. Nah gitu. Nah, untuk di kepala, untuk tinggi gua 179 ini masih enak loh. Jadi pas banget, jadi tidak mendengak belakang, jadi pas lurus gitu ya. Jadi benar-benar tidak capek gitu, tidak pegal gitu lehernya. Terus untuk settingan joknya udah elektrik, all elektrik, dari mulai ke bawahnya, ke belakang, recliningnya dioperasikan dari sebelah kanan sini. Cuman dia bedanya nggak ada lumbar support ya, jadi fix seperti ini aja. Cuman untuk overall ini 179 enak banget, dan pandangannya tuh memang tidak begitu luas, agak pipih, jadi berasa kayak sport gitulah ya kayaknya. HRV, CRV kayak gitu-gitulah. Ya model-model mobil kayak gitu kan. Jadi modelnya seperti ini. Untuk ngeliat spion kanan kiri juga masih enak. Terus lensa menggapai dari layar tengahnya juga enak. Terus ini enaknya di tengah di bagian sini ada cup holder 2, dan di sini ada tempat penyimpanan handphone segala macam, kunci taruh sini, ini kunci ya. Bisa taruh sini aja, ada taruh sini, semuanya bisa apa ditaruh sini. Terus ini ada tempat penyimpanan tertutup yang cukup dalam banget. Enak banget ini ngeliat tengahnya. Dan konsol tengahnya di sini enak banget kalau kalian pengen naruh tas misalkan, bisa taruh di bawah sini. Ini cakep banget, gede banget tuh. Jadi kayak kolong gitu ya. Kayak floating, semi floating seperti itu. Dan di sini ada chargeran, jadi nggak rebutan lah ya. Chargerannya emang ada di bawah di sini. Type C dan Type A. Sekarang kita jalan pakai Neta X ya. Jadi untuk masukin ke mode D, langsung ke belakang, ke bawahin. Nah, kalau kalian nggak mencet rem, dia bakal keluar seperti ini. Brake, please press the brake pedal to shift the D gear. Jadi harus pakai rem supaya aman. Sekarang kita nyobain mode Eco-nya ya. Dari ini kan ada 4 mode berkendara, ada Eco, Comfort, Sport, dan One Pedal, dan ada Energy Recovery yang tadi gue bilang. Kita cobain di satu aja. Kita coba ya di Eco, gas. Ya, dia smooth ya. Dia bener-bener smooth banget. Bikin nyaman pengendara lah. Terus juga bikin baterai irit juga pastinya karena mode Eco. Lanjut kan, ini kabinnya tuh kedap. Ya kan, terus ngeliat tadi truk lewat, mobil lewat, kayak ya LCGC gitu lewat, motor lewat, nggak kedengeran sama sekali untuk kekedapan kabinnya. Kacanya juga enak, kalau bisa dibuka langsung tuh, langsung kedengeran. Kalau ditutup, hilang lagi. Ini kekedapan kabinnya oke, bagus, keren. Belakang ada Mas Deden. Kalau kalian mau pesan Neta X yang harganya katanya lagi diskon, kalian bisa hubungin Mas Deden di belakang. Itu punya dinamo dengan kapasitas 1200 kW dengan baterai 63,1 kWh. Bener Mas Deden ya? Benar sekali. Nah, dengan jarak tempuh ini bisa sampai 480 km untuk sekali pengecasan. Dan pengecasannya juga bisa pakai fast charging. Jadi 0 sampai ke 80% kurang lebih jadi 30 menit aja Mas Deden ya. Benar. Iya, 30 menit. Jadi cukup lumayan kalau kalian mau pergi jarak jauh ke Semarang ya kan, dari sini. Di Jakarta Semarang tuh kalau nggak salah tuh sekitar 400-an apa 500-an gitu ya dari Jakarta. Jadi seperti itu. Jadi pasti nyampe lah, nggak mungkin. Nah, kalau ngesen
sebelah kiri itu bakal ada live view-nya, ada lampunya. Bentar, kita coba ke kanan. Nah, dia bakal ngeluarin yang kamera yang sebelah kanan. Jadi dekat apa enggak nih ya. Dan ini kameranya jernih banget, kayak kamera iPhone. Dia juga bisa aktif dengan kecepatan rendah ya. Tapi memang marka jalannya harus terlihat seperti itu. Coba lihat dulu. Nah, oke. Jadi dia itu bisa menjaga kecepatan di depan sama setirnya berbelok-belok ya. Tapi memang marka jalannya harus terlihat dengan jelas. Seperti itu. Jadi dia bakal bisa ngegas sendiri ya. Low speed follow lah. Jadi full speed follow, full speed adaptive cruise control itu udah full speed. Jadi kecepatan rendah pun sampai kecepatan tinggi sudah bisa diaktifkan. Tapi ya tetap ya dia pernah ada perintah untuk tetap memegang setir seperti itu. Nah, seperti ini. Kecepatan ditambah tinggal mencet ini aja sebelah kiri, nanti dia bakal nambah. Nambahnya itu benar-benar ini ya, per kilo, bukan per 5 kilo. Dia nambahnya per 0, 41, 40 gitu ya. Nah, untuk sebelahnya itu untuk jarak mana ya? Nah, untuk distance-nya itu sebelah di tombol sebelah ini, yang kanan kiri ini. Jadi ada sampai 5 jauhnya. Nah, ini kita bisa dengan tenang melihat perjalanan, tapi tetap setirnya harus digunakan dengan baik. Cuman kalau emang ada yang nyusul tiba-tiba masuk ke dalam tuh dia bakal ngatur jarak lagi lebih jauh sih, sesuai dengan yang kita pernah atur. Dan ini kelihatan tuh motor-motornya di dar-darnya kelihatan semua ya kan. Jadinya semi-semi Tesla gitu ya, kayak Tesla aja ya kan, kelihatan motor-motor dan juga mobil-mobilnya kelihatan dari depan. Nah, sekarang kita mencobain dari tenaga comfortnya kayak gimana. Wow, udah mulai cukup ya. Wow. Nah, yang comfort loh, baru yang comfort. Itu baru setengah gas di towel. Kita coba yang sport, pegangan Mas Deden. Kita coba ngebut pakai yang tipe sport. Kita gas 1, 2, 3. Wah. Ya, memang tenaganya sebenarnya sportnya itu halus, tapi tiba-tiba dia langsung kenceng. Jadi emang kalau digegas gini, nah dia emang tidak terlalu nyentak banget gitu ya, tapi masih ada sedikit rasa halusnya. Nah, sekarang kita coba one pedal driving ya, kayak gimana rasanya. Oh, rasanya kayak ngerem banget ya. Ini gua coba udah one pedal driving, coba gue lepas gasnya. Kayak ngerem banget loh ini, bener-bener. Tapi dia ada jeda dulu ya, lepas dia belum ngerem, tapi pas udah berapa sepersekian detik dia baru regenerative braking-nya aktif seperti itu. Tapi emang paling enak sih di kota-kota gede pakai comfort sih ya, jadi lebih nyaman gitu. Jadi tidak terlalu nyentak, tidak terlalu kencang juga, dan tidak terlalu lambat juga gitu. Tapi kalau digas masih bisa walaupun halus. Cuma kalau yang sport digas, coba liatin speedometernya, kelihatan nggak dari situ aja, nggak usah kamu dari jauh aja, kelihatan ya. Kita coba gas 1, 2, 3. Ya, 100. Coba kalian komentar berapa detik tuh tadi. Nah, dari full speed gini tiba-tiba macet, apakah dia bisa membawa mobil ini dengan nyaman dan tenang? Oh, bisa ternyata. Oh, mantap. Jadi, tapi tetap kita harus waspada dengan sistem dari ADAS ini. Jadi kalau salah ADAS-nya itu level 2. Itu. Nih, kita lagi macet-macetan, gue tinggal santai ya kan. Jangan tidur. Ntar kalau tidur nabrak lagi. Ya kayak gini aja nyantai. Sambil macet-macetan. Menikmati kemacetan kota Jakarta. Kita mau nyobain suspensinya dari Neta X ini seperti apa ya. Neta X 500 Supreme. Bersama aja, kalau yang 500 Elite itu cuman bedanya nggak punya ADAS, dia cuman ada cruise control aja. Ini jujur, suspensinya enak. Enaknya apa? Dia itu dewasa ya, nggak keras banget, tapi juga nggak empuk juga, nggak terlalu empuk juga. Jadi masih
bisa kita kendalikan. Misalnya kita mau belok begini nih ya, tuh dia masih direct dari setirnya juga direct gitu. Kita belok lagi, tuh badan gue tuh nggak berasa yang kayak jadi masih bisa dikendalikan mobilnya. Jadi suspensinya tuh nih ada gundukan, sambungan, ya nggak berasa, sama sekali nggak berasa, cuman blek gitu aja. Jalannya agak rusak dikit, masih bisa teredam dengan baik. Dan juga kalau misalkan masuk jalan-jalan agak rusak begini, biasanya kan ada suara gemuruh ya dari roda ban. Ini tuh nggak masuk, ya sedikit lah, tapi nggak terlalu yang bikin berisik kabin lah. Nah, jadi dia masih empuk ya, dia nggak terlalu yang, ini kan mobil agak lebih tinggi ya, mobil ya SUV kayak gitu ya. Dia kalau misalkan kita ajak manuver seperti ini, seret tuh masih direct. Jadi mobilnya pun masih nurut gitu diajak bermanuver, bukan yang tiba-tiba limbung kayak gitu, enggak. Jadi Neta X ini juga ada voice command ya, jadi kita bisa merintahin si Neta X ini untuk buka sunroof contohnya. Kita coba ya. Goodbye. Lah udah langsung dia kan. Jadi harus pakai gini, Hai Neta. Hai Neta. Yes. Open sunroof. No problem. Nah, dia bakal kebuka. Close sunroof. Okay. Jadi tanpa pakai Hai Neta pun masih bisa gitu, langsung aja ngomong. Cuman dia pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan open window, driver position. Oh, open window gua doang. Close window. No problem. Kayak gitu. Lagi jalan-jalan sempit begini ya kan. Jadi kita kelihatan tuh dari kamera 360-nya sangat membantu banget. Dan kameranya tuh bening, jernih banget. Yang ininya jernih, ininya kanannya jernih. Lumayan lah, membantu banget. Tuh, jadi dan ada garis yang ngikutin setirnya. Setirnya belok kemana, dia juga belok kemana gitu kan. Nih kalau kita sen kanan, dia langsung otomatis ke kanan. Kayak gitu. Jadi lumayan membantu lah, membantu kita sebagai pengemudi ya, yang membantu blind shot dari mobilnya itu sendiri gitu. Nah, ada yang nggak pakai seat belt, siapa tuh? Mas Deden berarti di belakang. Jadi seat beltnya itu semuanya juga ini nyambung ya, seat beltnya juga semuanya harus terpakai, depan, kiri, sama belakang. Jadi ada bunyi gini yang sangat mengganggu sekali kalau kalian tidak memakainya. Ya, agak mengganggu, dan itu bunyinya terus menerus ya, sampai teman-teman yang di belakang, kalau ada penumpang di belakang, memakai seat belt. Jadi ternyata ada cruise controlnya supaya setirnya bakal berjalan dengan baik juga. Setirnya juga ya, dia harus dipencet lagi 2 kali gitu. Jadi sekali untuk speednya, sekali lagi itu buat setirnya biar dia bisa bergerak sendiri. Tadi gua agak bingung tuh, kok nggak nyala setirnya ya. Jadi harus sekali buat cruising untuk menjaga jarak, sekali lagi buat si setirnya. Jadi ini baru setirnya baru nyala kayak gitu. Jadi kita ngintervensi juga agak susah. Kalau matiin tinggal rem aja, cut, mati dia. Kalian juga ada punya Neta atau udah beli Neta, kalian juga nggak perlu khawatir ya. Kalau di Neta Arista Tebet itu, di sini tempat buat servisnya. Tuh ada Neta V2, V1, V1, V1. Nih kalau kalian lihat di sini ada BYD, karena emang Arista itu satu grup ya. Dia jualan BYD juga, jualan Wuling juga kalau nggak salah, terus juga jualan Neta. Jadi ini tempatnya kayak tempat gudangnya lah, bukan gudang. Jadi kalau misalnya nitip-nitipin dari barang-barangnya BYD juga ada BYD Sea Lion juga. Jadi kalian kalau tuh maintenance bay-nya dari Neta. Jadi kalau kalian mau servis Neta, bisa kasih ini juga ke Neta Arista Tebet. Mantap. Itu udah video gua dari tadi kita nyobain Neta X. Nah, gua reminder lagi nih, kalau misalnya kalian pengen coba pesan atau test drive Neta yang ada di Arista Tebet, langsung hubungin
Deden. Di nomornya berapa? Di 089667752121. Nah, kata Mas Deden juga ada diskon dan Pasti. juga ada DP minim ya. Benar sekali. Nah, langsung aja hubungin ke Mas Deden kalau misalnya Karsa Tebet. Dan terima kasih. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa kontak juga Mas Deden ke Neta Arsa Tebet. Bye.